Kadangkala ketika kita mencari rezeki, kita merasa bahwa kita sudah berusaha sekuat tenaga membanting tulang. Namun rezeki yang kita idam-idamkan seret, tak kunjung datang, entah kemana. Di dalam Islam, selain dosa-dosa besar yang dapat menghambat rezeki kita, ada beberapa hal kecil atau kebiasaan yang dianggap sepele, namun tanpa kita sadari dapat menghambat rezeki kita. Apakah kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat rezeki kita itu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tidur setelah subuh. Kebiasaan ini dapat menghambat rezeki kita, karena waktu setelah subuh merupakan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berkahnya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan berkah kepada umatku di pagi harinya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tayalisi, disyahihkan Syaikh Al-Albani dalam Syahih Jamius Syagir nomor 2841. Seusai sholat fajar, subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dari apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut jelaslah, sebaiknya jangan tidur setelah subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka, dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang, makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Setelah subuh adalah waktu-waktu yang utama. Para ahli menyebutnya waktu-waktu emas, golden time. Udara pada waktu itu adalah udara terbaik. Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana energi kita berada pada kekuatan optimal untuk bekerja. Karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu setelah subuh. Kedua, memutus silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dengan cara, rezeki bergerak dari satu tangan ke tangan lain. Menyambung silaturahmi merupakan salah satu cara agar aliran rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan orang lain sampai kepada kita. Oleh sebab itu, apabila kita memutus satu ikatan silaturahmi, sebenarnya kita sudah menutup satu sumber rezeki yang seharusnya mengalir melalui ikatan silaturahmi tersebut. Janganlah memutus silaturahmi. Namun sambunglah silaturahmi sebanyak-banyaknya dengan siapa saja. Karena kita tidak akan pernah tahu dari silaturahmi yang mana kita akan mendapatkan informasi pekerjaan, jodoh, maupun rezeki tidak terduga. Ketiga, pelit. Orang pelit beranggapan bahwa ini harta dia yang dia kumpulkan sendiri, mengapa harus berbagi? Kalau berbagi hartanya akan berkurang. Faktanya orang tidak akan jatuh miskin karena banyak bersedekah. Malahan harta akan bertambah berkali-kali lipat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan di dalam Al-Quran. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah, adalah laksana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Dan Allah akan menggandakan pahala kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Keempat, zina mata. Zina mata merupakan hal sepele yang sering kita lakukan. Dan kita tahu bahwa dosa zina dapat menghambat dan memutus rezeki kita. Karena dengan melakukan zina, amal ibadah kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akibatnya, segala doa dan permintaan kita tidak akan didengar oleh Allah. Bertaubatlah dari zina mata ini, hindari untuk melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tundukkan pandangan. Kelima, munafik. Munafik adalah di antara watak buruk yang paling merusak hubungan sosial kemasyarakatan, relasi kerja, dan jalinan persahabatan di antara sesama. Sifat ini sangat sulit dilacak, tetapi akibatnya bisa sangat terasa dalam kehidupan. Sifat buruk ini adalah pengkhianat, ingkar janji, dan suka berbohong. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, dosa ini menjadi penghancur kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.
Keenam, menahan hak orang lain. Kita tahu sedekah dapat memperlancar rezeki kita, sedangkan menahan hak orang lain juga dapat menghambat rezeki kita. Hak orang lain yang tertahan dalam rezeki kita, itu ibarat benda asing yang menyumbat sumber air. Hal ini akan menghalangi gerak air untuk mengalir lebih lancar. Ketika benda tersebut disingkirkan, maka air akan mengalir dengan deras. Itulah perumpamaan hak orang lain dalam rezeki kita. Ketujuh, tidak disiplin. Tidak disiplin adalah kebiasaan yang menghalangi kita untuk bergerak lebih cepat dan tepat, termasuk dalam menjemput rezeki. Tidak disiplin cenderung membuat Anda terburu-buru dalam melakukan pekerjaan dan tidak maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu. Kedelapan, menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan ini sama artinya dengan menunda-nunda kesuksesan. Dan itu artinya menunda-nunda rezeki. Ini adalah kebiasaan jelek yang harus dibuang jauh-jauh. Namun, entah mengapa terkadang kita betah untuk memeliharanya. Mari kita gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kesembilan, mudah putus asa. Putus asa adalah penyakit orang lemah yang tidak yakin akan pertolongan Allah. Putus asa tidak akan mendatangkan rezeki, justru akan menolak rezeki untuk hadir. Orang putus asa adalah orang yang putus dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepuluh, tidak sungguh-sungguh. Bekerja asal-asalan akan menurunkan kredibilitas kita di hadapan atasan, rekan kerja, dan orang lain. Kepercayaan orang lain akan menurun ketika kita tidak menunjukkan kesungguhan dalam bekerja. Di samping itu, Allah akan melihat kesungguhan kita dalam berikhtiar. Ketika kita asal-asalan, Allah juga menilai kita hanya berhak mendapatkan rezeki yang asal-asalan juga. Namun, ketika kita sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kompensasi yang sepadan dengan itu, atau malah lebih besar apabila ditambah dengan rasa syukur kepadanya. Itulah beberapa kebiasaan sehari-hari yang sering kita lakukan, namun kita tidak sadar bahwa kebiasaan tersebut dapat menghambat rezeki kita. Mari kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, dan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Kita niatkan ikhtiar kita, bagian dari ibadah serta mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan melakukan itu semua, segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan rezeki yang berkah serta berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin.